Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di channel Al-Insyirah TV. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran dari surat Al-Baqarah. Dalam kesempatan kali ini kita masuk di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita terjemahkan kata per kata untuk surat Al-Baqarah ayat ke-21 ini. Ya ayyuha, wahai annasu, manusia, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nasu, u'budu, sembahlah oleh kalian, rabbakum, Rabb kalian, alladzi, yang khalaqakum, menciptakan kalian, walladzina, dan yang min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaqun, kalian menjadi orang yang bertakwa. Baik, kita i'rabkan lafaz ya ayyuha, wahai sekalian. Ini ada 3, ya, kemudian ayyu dan ha. Ya-nya ini disebut dengan harfu nida. Nah, ini harfu nida, huruf yang menyatakan makna seruan, wahai. Mabniun ala sukun, mabninya dengan sukun. Nah, sukunnya ini yang melekat pada huruf alif. Kemudian ayyunya mudana. Ayyu di sini menjadi munada. Mamnun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Kemudian haknya di sini harfu tanbih, huruf yang menunjukkan makna tanbih itu pengingat. Mamnun 'ala sukun. Nah, dia mabninya dengan sukun. Kemudian berikutnya an-nasu. An-nasu di sini atfu bayan. Dia merupakan atfun bayan, penjelasan dari makna ayyu. Nah, jadi wahai manusia. Jadi atfu bayan. Kemudian marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Nah, dia rafa dengan dhammah yang adh-dhahirah, yang nampak. Berikutnya u'budu. U'budu di sini kalau tadi kita terjemahkan sembahlah oleh kalian. Ini bermakna amr, bermakna perintah. Di sini dikatakan fi'il amr, fi'il yang menunjukkan makna perintah, di mana semua fi'il amr itu pasti selalu mabni. Mabninya di sini ala hadfin nun, dengan hadfin nun, dibuang huruf nunnya. Jadi dengan cara dibuang huruf nunnya. Kemudian di sini wawul jamaah domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun, dan fa'ilnya adalah wawul jamaah yang melekat pada lafaz u'budu. Ini sebetulnya bisa kita i'rabkan lain. Fi'il amr mabniun ala hadfin nun li'annahu liittisalihi biwawil jamaah. Itu pun bisa seperti itu. Seperti halnya fi'il madhi untuk domir yang bermakna jamak dengan wawul jamaah, liittisalihi biwawil jamaah. Nah, kemudian di sini rabbakum. Rabbakum di sini merupakan maf'ulun bih atau objek dari lafaz u'budu, di mana lafaz u'budu di sini tadi ada fi'ilnya u'budu itu sendiri, dan fa'ilnya adalah wawul jamaah. Jadi ada subjek, ada predikat. Objeknya adalah lafaz robba. Di sini mansubun, setiap objek harus selalu mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Nah, tandanya adalah dengan fathah. Wa kaf al-mukhatab, dan kaf yang melekat pada lafaz kum. Ini bisa kita wakaful mukhatab, atau bisa juga wakum domir muttasil mabni ala sukun al muqaddari liltiqai as-sakinain fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi kum di sini dia punya kedudukan sebagai mudhafun ilaih. Berarti lafaz robba itu sebagai mudhaf. Jadi bisa ditambah tuh. Bisa ditambah selain maf'ulun bi wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu wa huwa mudhaf. Nah, sedangkan lafaz kumnya adalah domir mutasil yang dia sukun, tapi karena dia bertemu dua sukun, di sini kita tambahkan liltiqai sakinain, kemudian dia menempati tempat sebagai jar karena punya kedudukan sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhafun ilaih. Kemudian berikutnya alladzi isim mausul bermakna yang, mabniun ala sukun fi mahalli nasbin na'at. Nah, na'at dari lafaz mana? Dari lafaz ini.
yang menciptakan kalian. Jadi dari lafaz robba. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi khalaqakum fi'il madhi mabni al fathi. Khalaqa ini fi'il madhi mabni dengan fathah. Kemudian wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwanya kembali kepada lafaz robba. Kemudian wal jumlatu silatul mausul la mahallalaha minal i'rab. Dan lafaz khalaqa itu merupakan silatul mausul dari lafaz alladzi. Kemudian wakaf atau kum, wakaful mukhatab atau lafaz kum, dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Lafaz kum yang melekat pada lafaz khalaqakum itu merupakan objek. Ini objek dari lafaz khalaqa, di mana lafaz khalaqa itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya khalaqa itu sendiri, kemudian fa'ilnya atau subjeknya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi yang melekat pada lafaz khalaqa itu sendiri, yaitu dhamir huwa. Huwanya kembali kepada lafaz robba. Kemudian walladzina, wawnya itu harfu atfin mabni alal fathi, alladzina isim mausul mabni alal fathi fi mahalli nasbin ma'tuf. Dia ma'tuf kepada lafaz sebelumnya. Lafaz sebelumnya adalah kum. Jadi kembali ke sini. Nah, kemudian di sini min harfu jar mabni ala sukun. Kemudian qablikum, qabli karena diawali harfu jar berarti dia isim majrurun ya. Di sini dijelaskan isim zorfiyun, isim zorof, tapi dia kedudukannya sebagai majrur karena diawali oleh harfu jar. Wa alamatu jarhi al-kasratu al-dhahirah. Wa kaful mukhatab dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Lafaz kum itu sebagai mudhafun ilaih, lafaz qabli itu sebagai mudhafnya. Jadi alasan kenapa kum di sini diberikan fi mahalli jarrin karena dia berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Setiap mudhafun ilaih pasti jar atau majrur. Kemudian la'allakum, la'alla ini ada dua lafaz la'alla dan kum. La'allanya itu harfu tarajji wa nasbin wa mabniun alal fathi. Dia huruf yang menyatakan makna pengharapan. La'alla agar supaya atau supaya kalian, agar kalian. Jadi pengharapan. Kemudian di sini wakaful mukhatab dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin isim la'alla. Nah, ini ada yang perlu kita ingat. La'alla di sini punya fungsi seperti inna. Jadi fungsinya seperti inna, di mana fungsinya adalah tansibul isma, kemudian wa tarfa'ul khobar. Jadi berarti nanti ada isim la'alla, ada khobar la'alla. Nah, isimnya di sini adalah lafaz kum yang merupakan dhamir muttasil. Maka di sini dikatakan fi mahalli nasbin. Dia menempati tempat sebagai nasab karena punya kedudukan sebagai isim la'alla. Berarti lafaz setelahnya bisa jadi menjadi khobar la'alla. Kita lihat di sini tattaqun fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun. Fi'il mudhari yang marfu'nya dengan subutun nun. Ini cirinya. Li'annahu minal af'ali khamsah. Karena lafaz tattaqun itu termasuk fi'il yang 5. Wawul jamaah dan waw yang melekat pada lafaz tattaqun itu merupakan dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Dia menempati tempat sebagai rafa karena dia punya kedudukan sebagai fa'il atau subjek. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khabar. Wal jumlatu maksudnya jumlah dari lafaz tattaqun yang terdiri dari fi'il dan fa'il itu menempati tempat sebagai rafa karena punya kedudukan sebagai khobar la'alla. Nah, ini khobarnya, khobar dari lafaz la'alla. Nah, itu i'rab dari surat Al-Baqarah ayat ke-21. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.